karunia dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Saya doakan senantiasa dalam naungan Tuhan, ya dalam tuntunan Tuhan, bahkan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, saya ucapkan selamat saudara, berjumpa Yuni Istiatuti, ya diberkati oleh Tuhan saudara. Lalu juga Trifosa Emi, ya ini sejak awal. Anastasia saudara. Lalu juga Tulus Wiji, ya diberkati. Dindin, ya Bandung diberkati. Trifosa Emi. Lalu Oksis Woyo, ya diberkati oleh Tuhan. Ling Lauren saudara. Ya lalu juga Sisi Lia, saudara diberkati oleh Tuhan. Lalu setelah itu saudara ya Honi Megawakti. Lalu Pitolo, ya ketemu terus ya. Lalu Cahyo Santoso, Deborah Rambu, saudara. Ya luar biasa semua. Timotius Kristanto, saudara. Ya Heri Birtus Martomo, Tuhan berkati saudara. Ya Bungkus Setiawan saudara. Clara saudara. Ya Juanda. Lalu juga Yenico saudara. Lalu Yeni Rohayani, ya diberkati oleh Tuhan semua. Sri Sayekti, ya dia Kristuti. Lalu juga Vera saudara. Diberkati oleh Tuhan. Diana Wati, saudara. Ya Elizabeth dia. Lalu Puji Rayu, saudara. Ya lalu setelah itu Melanie, Christine, Natalia. Lalu siapa lagi di pakai Mandarin itu siapa biasanya? Liang dari Taiwan, ya diberkati oleh Tuhan. Ya Durkas Hermani, saudara. Ya saya percaya semua diberkati oleh Tuhan. Saudara masih banyak sekali. Ya kita akan awali saja dengan lagu pujian penyembahan. Ya kita menomorsatukan Tuhan. Lalu juga masuk dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan lah saudara ada ya karya Tuhan yang nyata saudara. Sehingga kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Semua ikut memuji dan menyembah Tuhan saudara. Hayati setiap kata-katanya juga. Ya kita akan muji bersama-sama. Dan ku siapkan diriku sambut kedatanganmu. Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu. Bersama para tebusan ku sambut Kau Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sama Sang Raja. Oh Yesus, Maranatha datanglah. Tuhan datanglah. Dan ku siapkan diriku sambut kedatangan-Mu. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari ini hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan.
bersama para tebusan. Ku sambut Kau Raja, segala suku, kaum dan bahasa nyanyi semasang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu. Bersama para tebusan ku sambut Kau Raja, segala suku, kaum dan bahasa nyanyi semasang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu. Bersama para tebusan ku sambut Kau Raja, segala suku, kaum dan bahasa nyanyi semasang Raja. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Ya Yesus, Maranatha, datanglah. Maranatha, Tuhan Kau datanglah segera. Itu menjadi doa dan kerinduan kami senantiasa. Kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan yang nyata, kuasa-Mu nyata, kasih-Mu nyata Tuhan. Oh, hadirat-Mu nyata, bahkan karya-Mu sangat nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami senantiasa rindu melekat, bahkan melekat, bahkan ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami saat ini Tuhan rindu menyembah Tuhan, tapi juga mau bawa doa-doa yang sudah dikirim di hadapan-Mu. Kami doakan doa Atik Tuhan. Oh, buat mama, papanya saat ini. Oh, dimanapun berada dalam nama Tuhan Yesus. Oh, disembuhkan dari COVID. COVID dilenyapkan, disembuhkan. Papa mamanya ya sudah sembuh. Kalau dites lagi negatif. Kami doakan Lina Tuhan. Juga buat mamanya Tuhan. Yang saat ini sedang kemoterapi. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kelancaran, Tuhan yang memberi kesembuhan yang total. Kami berdoa Tuhan Pang Niansen dalam nama Tuhan Yesus. Oh, untuk cucunya Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit autoimun. Dalam nama Tuhan Yesus, imunnya dinormalkan karena pertolongan dari Tuhan. Diberkati cucunya dengan kesehatan. Juga doa Nani dalam nama Tuhan Yesus. Oh, sembuh dari COVID. COVID dilenyapkan, COVID disembuhkan. Saat ini sudah sembuh. Habis doakan doa Joy. Tuhan juga saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kista di lever disembuhkan, dilenyapkan, disembuhkan total. Yustani dalam nama Tuhan Yesus. Lambungnya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Juga Puspo dalam nama Tuhan Yesus. Kanker ganas dicabut sampai ke akar-akarnya, disembuhkan dengan sempurna. Doa Sutono dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau jamah jantung koroner disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Saat ini tangan Tuhan menyembuhkan. Juga doa Yeni Makassar. Oh Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan rumah tangganya, keluarganya Tuhan, dalam segala, dalam ekonomi, dalam kebahagiaan, kesatuan.
dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan. Juga doa Falam Pekanbaru dalam nama Tuhan Yesus, berkati dengan anak, dengan keturunan yang daripada Tuhan. Biar sungguh-sungguh dalam tahun ini sudah menggendong anak daripadamu Tuhan. Kau dengarkan, kau kabulkan saat ini juga doa Dian Iriana Purwokerto. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, kanker ganas dilenyapkan, disembuhkan, dilenyapkan, disembuhkan, dilenyapkan, disembuhkan. Biar saat ini dijamah dan mulai mengeling dan mulai sembuh dengan sempurna. Juga doa Dodi, Tuhan Jakarta, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kau jamah, kau sembuhkan total Tuhan. Oh dari depresi, di dalam nama Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita yang daripada Tuhan. Juga doa Leni Australia dalam nama Tuhan Yesus untuk adiknya. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, 4 tahun Tuhan sudah menikah. Diberkatilah keturunan yang daripada Tuhan. Sekali lagi juga kami doakan bersama-sama. Biar tahun ini sungguh-sungguh sudah menggendong anak yang daripada Tuhan. Dan kami mengucap syukur juga doa Nining dalam nama Tuhan Yesus untuk suaminya. Tuhan sembuhkan ya, asam lambung dan asma disembuhkan. Disembuhkan. Doa Agustinus dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kau pulihkan dari stroke disembuhkan, dipulihkan. Juga doa Delta dalam nama Tuhan Yesus, beri jodoh yang terbaik, pasangan yang daripada Tuhan, bangun keluarga yang bahagia. Kami juga bawa doa Darmini dalam nama Tuhan Yesus ya, untuk proyek Bapak Edi sehingga bisa jalan dengan baik, dengan lancar karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Francisca, Tuhan doa untuk kakaknya, Tuhan tolong sehingga dibebaskan dari setiap kuasa gelap. Saat ini juga dibebaskan, dimerdekakan. Semua kuasa lain ya diusir jauh-jauh. Ya sungguh-sungguh mengalami pelepasan dari Tuhan. Dan doa Robert Balikpapan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan sehingga usahanya ya properti lancar karena berkat daripada Tuhan. Juga doa Siswoyo ya, Tuhan kau tolong, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan Tuhan keteguhan, bahkan Tuhan berikan pekerjaan Tuhan yang baru, yang lebih lagi daripada sebelumnya Tuhan. Kami juga doakan Sisilia, Tuhan kau dengar doanya supaya mengalami terobosan dalam keuangan, diberkati sehingga hidupnya bisa jadi berkat. Juga Sayekti, sekali lagi Tuhan kau tolong sehingga pulih kesehatannya secara total dipulihkan. Dian dalam nama Tuhan Yesus untuk suami diberkati oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Juga Esther dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan untuk kakaknya sembuh dari tulang belakangnya yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, tulang belakangnya dijamah Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Vera, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kau dengarkan doanya. Sekali lagi juga Tuhan tandanya, oh sembuh dari segala sakit penyakit, COVID dilenyapkan dan saat ini disembuhkan total karena kuasa Tuhan. Juga Veronica, sekali lagi buat adiknya juga Tuhan, oh supaya sungguh-sungguh dadanya dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, bisa bernafas dengan baik karena pertolongan dari Tuhan. Kami juga bawa sekali lagi semua doa-doa yang saat ini dipanjatkan di hadapan Tuhan, yang sudah dikirim dipanjatkan langsung. Hambamu sekali lagi ketuk ya hati Tuhan, bukalah pintu hatimu Tuhan. Oh Tuhan, berilah jawaban-jawaban doa. Yang sakit Tuhan, sembuhkanlah. Sakit apapun dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan. Oh kanker, sembuhkan. COVID juga sembuhkan. Oh dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkan. Dan biar hidupnya bisa dipakai untuk memuliakan namamu.
untuk selamatkan jiwa. Oh, lakukan tugas-tugas dari Tuhan. Mereka yang berdoa untuk keluarganya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan Tuhan. Oh, sehingga mengalami pemulihan dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, dan persaudaraan. Jadi kesaksian, banyak keluarga lain juga datang padamu. Mereka yang mengalami pergumulan untuk studinya, untuk perjuangannya, untuk pekerjaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berilah roh keberhasilan. Dan sungguh-sungguh berhasil. Yang cari kerja bisa berhasil. Bahkan Tuhan yang sedang bergumul untuk jodoh, untuk menantu. Dalam nama Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh dapat jodoh yang terbaik daripada Tuhan. Menantu yang terbaik daripada Tuhan. Yang bergumul masalah keuangan juga Tuhan. Sekali lagi berkatilah. Ya, dengan berkat yang tidak masuk akal. Supaya bisa jadi berkat yang tidak masuk akal juga. Jadi berkat bagi keluarganya, bagi gerejamu, bagi sesama. Tuhan berkati untuk jadi berkat. Tuhan, kami juga bawa mereka yang hidup dalam dosa. Tuhan, Kau beri kesadaran, pertobatan. Tuhan, berilah pengampunan. Tuhan, berilah pemulihan. Berilah kasih karunia-Mu Tuhan. Oh, tuntun mereka sehingga datang pada Tuhan. Tuntun hidup mereka sehingga bisa memperbaiki seluruh kehidupan mereka. Senantiasa dalam Tuhan. Apapun yang dipanjatkan Tuhan, yang tidak terkatakan oleh hamba-Mu. Engkau Tuhan yang Maha tahu. Engkau mendengar doanya. Tuhan, sekali lagi juga Tuhan berikan jawaban doa. Supaya mengerti Engkau Tuhan yang hidup. Engkau Tuhan yang nyata. Engkau Tuhan Maha Kuasa. Dan sungguh-sungguh dapat jawaban doa dari Tuhan. Sekali lagi juga kami serahkan live streaming ini dalam kasih karunia. Dalam anugerah-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam pengurapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Dan Kau jamah hati kami masing-masing. Sehingga mendengar, percaya, mengerti, dan dilakukannya. Sehingga mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah doakan. Dan Tuhan yang memberkatinya. Amin. Ya, saudara, senang sekali lagi kita sudah datang di hadapan Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saudara yang ada dalam hadirat Tuhan. Juga kita sudah panjatkan doa-doa yang rindu didoakan. Ya, saudara semua terus ada dalam hadirat Tuhan. Khususnya yang berdoa, baik saya sempat sebutkan namanya ataupun tidak, Tuhan itu mendengar. Terima dengan iman, saudara. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Lalu yang kedua penting sekali, saudara, lakukan, taati semua firman Tuhan. Kalau saudara tiba-tiba dengar ada perintah Tuhan yang belum saudara lakukan, saudara berjanji, sungguh-sungguh lakukan. Kalau ada larangan yang saudara langgar, saat ini minta pengampunan, janji sungguh-sungguh saudara, ya dibenahi saudara. Dosa ditinggalkan. Berjalan dalam jalan Tuhan. Ya, saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati. Segera saja saudara, karena kita sedang masuk satu seri khotbah yang saya percaya saat ini sangat penting, dibutuhkan sekali banyak orang saudara. Dan butuh waktu juga kita mulai belajar firman Tuhan. Yaitu seri tentang akhir zaman saudara. Ya. Saya kemarin juga sudah katakan 2-3 minggu yang lalu saya pernah sampaikan ya seri akhir zaman ini dengan tema apakah ya kita boleh divaksin gitu saudara. Jadi saudara luar biasa ya kita sudah begitu luar biasa diberkati. Ada banyak yang saya sampaikan saudara, vaksin saudara. Itu adalah hasil perjuangan para medis saudara. Dulu aja ada juga wabah dan macam-macam yang korbannya banyak. Lalu para pakar berjuang dan temukan obat atau vaksin. Dan akhirnya bisa dipakai saudara. Demikian juga dengan corona. Para pakar berjuang sungguh-sungguh saudara. Jangan sampai terlalu lama. Makin lama makin korban saudara. Lalu juga para pemimpin negara memberi contoh teladan juga saudara. Ya raja, saudara, ratu
Ratu, saudara, Perdana Menteri, bahkan Presiden kita juga. Ya semua jajaran, saudara. Sampai juga menteri, sampai juga para medis, saudara. Ya jajaran tugas semuanya, saudara. Bahkan saya juga katakan dokter-dokter di gereja kita juga sudah mulai melangkah. Sungguh-sungguh terima ya vaksin dengan iman. Jadi itu waktu saya jelaskan, saudara jangan takut. Karena ada banyak yang takut, saudara. Ya karena ini dan itu. Ada yang takut karena banyak berita. Oh ada chipnya yang dipasang, saudara, untuk antikris besok dikuasai. Tapi kemarin juga sudah dijelaskan banyak. Ya sudah dijelaskan tidak. Sampai juga ya Erick Thohir juga. Ya terus ada pernyataan-pernyataan dari pemerintah. Dan banyak sekali, saudara. Ya singkat cerita sudah banyak saya sampaikan. Lalu saya juga anjurkan saat itu saudara ya boleh divaksin. Saya baca itu luar biasa. Dan ada kabar baru saudara. Hari ini tadi saya juga sudah daftar. Mau vaksin saudara. Covid jadi bukan hanya ngajari. Tadi saya sudah daftar karena ditanya kira-kira siapa para pemuka agama. Oh yang kira-kira bisa ya untuk ya divaksin lebih dulu. Tadi saya ditawarin lalu saya daftarkan. Ya saudara saya dan istri saudara. Jadi saudara tahu ya kita mantap, kita percaya. Saya juga berkata pada saudara jangan takut saudara. Ya dukung itu program pemerintah yang berjuang luar biasa sekali saudara. Sampai keluar dana banyak sekali. Demi apa saudara? Ya terus bisa menjadi salah satu sarana ya mencegah ya corona itu terus menjalar saudara. Saya percaya itu luar biasa. Saya tiba-tiba ingat satu lagi saudara. Jangan takut saudara untuk divaksin. Karena ada satu yang tiba-tiba ya terbuka dalam hati saya. Kemarin kita baca biasanya orang takut divaksin. Karena ada kaitannya dengan ya chip dan antikris. Ya takutnya itu dipakai oleh antikris pasang chip. Ya itu jadi tanda besok dipasang 66 saudara masih ingat ayatnya kalau bisa dikeluarin di PowerPoint saudara kemarin saudara dan ia ya menyebabkan hingga kepada semua orang kecil atau besar ya kaya atau miskin ya mereka merdeka atau hamba diberikan tanda pada apa saudara? Pada apa saudara? Tangan kanannya. Jadi ini pada tangan kanannya ya saudara ya. Ya atau pada dahinya. Ya tandanya 66. Jadi yang diberi tangan apa saudara? Kanannya saudara. Sekarang saya ajak kita lihat coba. Bapak Presiden kita dan yang lain ya ini tidak apa-apa ini siapa ini? Ya ini Presiden Amerika. Itu tangan kanan atau tangan kiri saudara? Oh tangan kiri ya saudara. Jadi nggak cocok dengan rencananya antikris saudara. Jadi beda. Jadi itu bukan ya apa mengandung chip yang diprogram oleh antikris. Kalau dari dia pasti dipesan. Jangan lupa ya. Dahinya atau tangan kanannya ya. Karena sudah rencananya tangan kanannya. Siapa lagi saudara? Siapa lagi saudara? Nah ini siapa ini? Ya wakil presiden yang dulu juga tangan kirinya bukan kanannya saudara. Apalagi? Apalagi saudara? Iya ini presiden Turki. Erdogan juga sama tangan kiri bahkan ini Sinovac yang dipakai kita saudara dan semua ya presiden Pak Jokowi menteri para medis besok saya juga mungkin juga Sinovac sama lalu lah ini saudara presiden kita tangannya apa saudara kiri jadi presiden kita tidak akan dikuasai antikris itu beda tadi ayatnya dikata antikris itu tangan kanan ini tangan kiri saudara. Jadi sekali lagi jangan takut divaksin saudara. Saya ajak saudara mantap ya. Lalu kemarin saya ajarkan yang kedua adalah apakah sih ya antikris 666 chip itu sudah dikupas kemarin juga ayatnya itu tadi sama antikris ya saudara. Ya itu ada kaitannya saudara dengan kekuasaan besok ingin mengendalikan dunia menguasai saudara. Tapi seperti namanya antikris, antikristus, anti Tuhan Yesus saudara. Wah itu menganiaya. Juga ada kaitannya dengan tanda
666 saudara. Ya, selalu sepanjang masa kalau ada bisa punya 3H itu kadang-kadang diprediksi sebagai antikris atau alatnya. Chip itu karena di dalamnya ada barcode-nya. Saudara, barcode itu katanya yang di depan, di tengah, ya di belakang atau samping kiri, kanan sama tengah ada angka 6-nya. Ya, itu kemarin saudara kita sudah teguhkan, jangan ya takut juga, kita sudah belajar. Sekarang hari ini saudara kita akan belajar, lanjutkan lagi. Apakah saat ini saudara akhir dari akhir zaman? Saudara, akhir zaman itu sebenarnya panjang saudara. Tapi yang saya katakan, apakah saat ini akhirnya dari akhir zaman gitu saudara. Iya, itu juga yang selalu saudara jadi pertanyaan banyak orang. Pengalaman saya saudara, dari waktu ke waktu, ya sering orang itu memprediksikan ini akhir zaman atau akhir dari akhir zaman. Saya masih ingat sekali sejak saya jadi orang Kristen tahun 70-an saudara. Ya, sejak saat itu sudah pelajaran akhir zaman itu sudah luar biasa. Bahkan saya ikut di gereja saya PA saudara. Ya, setiap Rabu saudara tentang akhir zaman, ya tentang Armageddon dan macam-macam saudara. Jadi saya sudah ya dulu ngikuti seri saudara tentang akhir zaman saudara. Lalu juga ya sepanjang saya lihat terus saya melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan juga terus ada saja ya tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman saudara. Dulu awal-awal pelayanan saya sedang marak-maraknya sekali saudara. Lebih marak dari sekarang malah saudara. Wah, banyak hamba Tuhan ini buat seminar akhir zaman. Hamba Tuhan ini buat seminar akhir zaman. Hamba Tuhan ini buat seminar akhir zaman. Jadi banyak sekali saudara. Ya, sejak saya saudara jadi orang Kristen sekitar tahun 70-an saudara. Ya terus dari tahun ke tahun sampai sekarang juga sama saudara. Kadang-kadang adalah ya pelajaran banyak saudara. Metre ke-1, metre ke-2, metre ke-3, metre ke-4, metre ke-5, metre ke-6, metre ke-7 saudara dalam kitab Wahyu dikupas. Lalu saya berulang-ulang ditanyai, Pak, kita ini sudah sampai metre ke berapa gitu. Selalu saudara banyak orang tanya gitu saudara. Supaya tahu gitu saudara. Itu semua adalah tafsir saudara. Gak salah, memang bisa dipelajari. Tapi ya jangan sampai kita sangat terlalu menentukan. Lalu juga ya banyak juga ya pelajaran zaman tentang apa? Kuda putih gitu saudara. Kuda merah padam gitu saudara. Lalu kuda hitam. Lalu kuda hijau kuning saudara. Jadi banyak sekali saudara. Bahkan saya masih ingat persis sekali. Karena terus ada prediksi-prediksi. Zaman dulu ya saya tadi cari catatan belum ketemu. Yang terkenal sekali adalah 28 Oktober. Tahunnya saya lupa. Itu banyak sekali orang menekankan. Nanti 28 Oktober ini itu akan ya hari kedatangan Tuhan Yesus saudara. Tapi hanya lewat tidak ada apa-apa. Dan selalu begini saudara. Pada zaman saya dulu ya saudara. Itu marah sekali. Kalau sudah ini tanggal ini tahun ini gak kejadian. Oh gak jadi. Ya delay. Mundur saudara. Lalu nanti ada prediksi lagi. Berapa tahun lagi. Berapa tahun lagi. Berapa tahun lagi. Sampai puncaknya. Saya masih ingat khusus saudara. Karena saya itu waktu sudah melayani. Ya kita sempat undang hamba Tuhan. Lalu dia cerita tentang zaman ini saudara. Dia berani mengatakan nanti ya tahun 2000 saudara. Jadi dikatakan tahun 2000 saudara. 31 ya Desember gitu saudara. Ya pokok tanggal 1-nya 2000 lebih 1 Januari. Pokok tanggal itu akhir tahun Tuhan datang. Dia berkata saking yakinnya memantapkan. Kenapa? Dihitung dari saudara tahun. Dari Adam sampai ke Abraham 2000 tahun. Dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus 2000 tahun. Dari Tuhan Yesus sampai saudara sekarang 2000 tahun saudara.
Jadi dihitung 6 tahun. Nah artinya ini sudah habis mau masuk 1000 tahun gitu saudara. Ya itu 1000 tahun ya kerajaan Tuhan gitu saudara. Jadi sama diartikan ini. Bumi ini diciptakannya saudara 6 hari. Hari pertama sampai hari ke-6. Ya Alkitab berkata 1 harinya Tuhan itu 1000 tahun. Jadi sangat mantap sekali. 1 harinya Tuhan 1000 tahun. Ini bumi ini 6 hari saudara. Hari ke-7 Tuhan istirahat. Jadi menjelang 6000 habis. Kedatangan Tuhan lalu akan masuk tadi kerajaan 1000 tahun gitu saudara. Yang dipimpin oleh Tuhan. Jadi sampai ngomong gitu saudara. Ya pokok aku sudah yakin. Aku ngomong dengan sopir nanti. Ya 1 Januari mobilku bisa kau ambil. Karena aku sudah rapture saudara. Ya untungnya saya nggak kenal sopirnya saudara. Kalau saya kenal sopirnya saya beritahu dia bingung. Ya pokok banyaklah saudara ya. Itu tidak salah memang kita bisa belajar. Ya makin dekat, makin dekat, makin dekat. Terus ada lah saudara ya. Dulu saya sering mimpin Holy Land Tour juga selalu ada. Ini bait Allah mau dibangun lagi saudara. Itu salah satu tanda. Setelah dibangun lagi nanti Antikris akan menguasai bait Allah. Lihat itu lembu merah sudah ditemukan. Karena lembu merah itu salah satu syarat untuk meresmikan bait Allah. Selalu saudara. Ya dari waktu ke waktu selalu ada saudara. Ya saya juga dengar ada hamba Tuhan Amerika yang memprediksi lagi dulu saudara. Setelah itu 28 September ya 2015 saudara. Dan akhirnya juga lewat tidak ada apa-apa saudara ya. 28 September 2015. Ya bahkan kalau kita tahu bukan hanya Kristen. Sampai yang lain juga sebetulnya kalau saudara lihat kepercayaan lain juga percaya ini akhir zaman saudara. Belum lama kalau saudara masih ingat ada suku Maya. Ya menurut perhitungan mereka suku Maya ini 21 Desember 2012 itu sudah habis. Dulu ada filmnya juga saudara ya bisa lihat. Tapi saudara bisa perhatikan yang penting dari waktu ke waktu orang sudah mulai memikirkan saudara kalau orang Kristen kedatangan Tuhan Yesus. Yang kedua kalau yang lain mungkin kiamat atau apalah saudara. Selalu memikirkan itu saudara. Tapi sampai sekarang belum datang. Saya percaya saudara tidak salah. Saudara. Karena memang Tuhan Yesus nanti datang pasti datang. Ya saudara. Dikatakan saudara. Cuman saudara semua penelitian ini ada kaitan ini saudara. Itu belum tepat karena Tuhan berkata nggak ada yang tahu. Tapi makin mendekat dan makin mendekat. Kita bisa belajar juga di Alkitab. Juga seringkali kita bisa dapatkan tanda-tanda. Misalnya saudara di Alkitab dikatakan salah satu tandanya perang. Ya akan ada perang gitu saudara. Saudara dengan saudaranya misalnya Matius ini saudara. Ya sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa-bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Ini nanti satu ya. Di sini dulu ya saudara. Kerajaan. Saudara perhatikan saudara. Dulu juga selalu gitu. Setiap kali perang makin banyak. Seringkali diprediksi sebagai wah ini kiamat akhir zaman gitu saudara. Lah saudara contohnya perang dunia ke-1 saudara. Ini bangsa melawan bangsa suku-suku saudara. Sampai disebutnya aja perang dunia. Ya kadang-kadang orang prediksi ini sudah akhir zaman. Lalu ternyata tidak. Tapi akhirnya muncul lagi perang dunia kedua saudara. Juga sama lebih lagi. Kadang-kadang orang kita manusia memprediksi sebagai akhir zaman saudara. Nah terus seperti itu saudara. Di Alkitab ada banyak. Apalagi coba dilanjutkan. Yang ayatnya yang tadi saudara sekalian. Iya bangsa ya kerajaan saudara. Akan ada kelaparan saudara. Lalu gempa bumi saudara. Di berbagai tempat. Kita juga sering ya kadang-kadang terjadi gempa ini dan macam-macam saudara. Setiap kali ada gempa yang begitu ya besar atau ya berturut-turut. Maka bisa kadang-kadang diprediksikan juga
sebagai ya air zaman. Contoh kalau kita di Indonesia mungkin apa ya? Gempa bumi apa Pak ya? Oh ini bencana alam misalnya gitu saudara. Ya ada bencana alam. Itu ada ayatnya coba. Wahyu 6 ayat 8 ada. Ada. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau tadi yang ada kaitannya kuning. Dan orang yang menunggang bernama maut. Ya diberikan kuasa atas bumi untuk membunuh dan pedang dan dengan kelaparan, sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Ya pokok ada selalu saudara. Ya kadang-kadang seperti tadi itu bisa diprediksikan saudara. Sebagai wah ini tanda-tanda. Karena selalu tandanya begitu. Ada perang saudara. Ada gempa saudara. Ya ada musibah. Seperti kemarin juga sudah ada wabah misalnya saudara. Itu juga kadang-kadang bisa diprediksi ini sudah zaman. Maka banyak juga orang tanya toh, ini corona apa punya arti air zaman juga saudara. Jadi kalau kita perhatikan banyak saudara. Ada perang, ada penyakit sampar saudara. Ya ada bencana alam saudara. Ada banyak sekali saudara. Ya, lalu juga ada banyak. Kalau saudara perhatikan kehidupan manusia ya sudah rusak, makin rusak. Karena Tuhan berkata pada akhir zaman, saudara. Ya, dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa sukar apalagi. Ya, lanjutkan saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, mereka akan membuat, saudara, dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Ya tidak mempedulikan agama saudara. Ya secara duniawi kalau kita lihat juga sama. Saudara, zaman orang hidupnya itu banyak sekali makin lama saudara. Makin saudara. Ya menjauhi Tuhan lebih banyak kehidupan duniawi saudara. Termasuk etika lah. Kalau zaman saya kecil dengan sekarang sudah beda sekali. Dulu zaman saya kecil, yang namanya anak sama orang tua, wah itu sungguh-sungguh hormat saudara. Itu sungguh-sungguh, ya orang tua kok berkata A, ya A gitu saudara. Tapi sekarang seringkali sudah berubah. Kadang-kadang tidak bisa ya hormati orang tua. Bahkan kadang-kadang saudara lihat pengguguran. Saudara, lalu kehidupan seks yang kacau. Kita berkata seperti Sodom dan Gomora misalnya gitu saudara. Sampai akhirnya dihabiskan saudara dengan sekejap begitu saja. Ya, kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Kehidupannya yang dianggap sudah rusak. Lalu banyak orang juga mikir lagi. Sekarang Amerika, saudara, presiden yang baru, saudara, mengangkat ya jajaran menterinya dan macam-macam. Wah lebih parah. Dulu sudah dianggap parah. Sudah banyak ya negara yang melegalkan yang sebetulnya sangat-sangat gak diperbolehkan untuk agama. Tapi sekarang lebih parah lagi saudara. Ya banyak saudara bisa lihat di berita pasti saudara bisa dapat banyak. Lalu juga sekali lagi. Seringkali orang mikir ini sudah akhir zaman. Ya saudara tapi belum pernah datang-datang. Kalau menurut saya nggak salah, saudara. Hanya apa? Makin dekat. Hanya apa? Makin dekat dengan akhir zaman. Hanya apa? Makin dekat. Maka saya katakan ini bukan hanya akhir zaman. Ini akhir dari akhir zaman gitu. Saudara. Sudah makin mendekati. Makin mendekati. Saudara. Alkitab juga berkata akan muncul. Ya, nabi-nabi palsu. Mesias-mesias palsu. Pengajaran-pengajaran palsu. Banyak sekali ya saudara. Dari dulu sudah banyak saudara. Ya nabi palsu, pengajaran palsu saudara. Sampai Tuhan berkata ujilah setiap roh gitu saudara. Ya saya berkali-kali ngalami saudara. Ya yang ini dan itulah saudara macam-macam. Tapi sekarang saya lihat lebih gencar. Kenapa? Ditunjang media saudara. Jadi kalau sekarang ada pengajaran sesat, nabi palsu. Kalau dulu hanya semampunya di lingkungannya dia. Sekarang dengar media, sampai di mana-mana, saudara. Iya,
Dan ada hamba Tuhan yang juga ngomong, wah nabi palsu itu sekarang sudah muncul. Apa nabi palsu? Ya media katanya itu nabi palsu, tukang bohong gitu saudara. Itu dianggap nabi palsu juga saudara. Iya saudara. Lalu saya tambah satu saja yang seringkali dianggap ciri-ciri akhir zaman. Alkitab berkata, saudara, akhir zaman akan banyak orang mati karena ketakutan. Ayatnya ada, saudara, sudah apa? Saudara, ya orang akan mati ketakutan karena kecemasan sehubungan dengan segala apa yang terjadi, saudara. Jadi ini ada masalah, ini ada bencana, saudara, ini ada virus, saudara. Matinya bukan karena masalahnya, matinya bukan karena virusnya, ketakutan, ketakutan, ketakutan. Kalau itu jelas sekali, saudara. Seperti saat ini, kalau saya lihat, saudara, di balik Corona 19 itu ada spirit, saudara. Oh, spirit ketakutan itu luar biasa. Jadi orang dibuat takut, seluruh dunia dalam sekejap pada takut, saudara. Banyak orang, saudara, takut sekali, saudara. Nanti kalau kena gimana, kalau kena gimana, kalau kena gimana. Banyak yang sedang dicekam ketakutan sampai sekarang. Ya takut paling besar itu. Mungkin ada takut tentang ekonominya, mungkin ada yang takut tentang keluarganya, tentang studinya. Tapi di balik Corona 19 itu roh ketakutannya kuat sekali. Itu bahaya, saudara. Ya, saudara jangan mau dicekam oleh ketakutan. Tuhan berkata, Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Jangan takut, kalau takut malah datang. Orang sehat ketakutan terus, ketakutan jadi sakit. Imun saudara turun, justru malah mudah kena. Punya iman, berani, bersuka cita karena Tuhan, saudara. Punya keyakinan, iman dan imun itu bisa, saudara, paralel. Iman saudara runtuh, dicekam ketakutan, imun saudara runtuh, mudah kena. Ya, jadi juga jangan mau, saudara. Apalagi orang sudah kena, saudara lihat. Pada umumnya seperti intimidasi oleh roh maut, saudara. Ini parah, ini mati, ini parah, nanti mati. Banyak orang bersaksi seperti itu. Kalau saat ini ada saudara, mungkin ada yang dicekam ketakutan, nanti kalau kena gimana? Tapi saudara yang kena, hati-hati. Itu ada roh yang menakut-nakuti, roh maut. Wah, jangan mikir untuk kematian. Tidak. Hidup mati di tangan Tuhan. Kalau Tuhan belum menggenapi mati, saudara nggak bisa. Nanti. Saudara bisa dapat pertolongan dari Tuhan. Saudara bisa disembuhkan. Ya, jangan takut. Nah, saudara. Tapi sekali lagi juga seringkali gitu, saudara. Ya, salah satu cirinya adalah ketakutan. Ketakutan dikatakan. Orang mati karena ketakutan. Ya, tapi itu akan makin memuncak. Makin memuncak, saudara. Sekali lagi saya katakan, saudara, semua yang tulis Alkitab tidak akan salah. Memang ada orang yang ngejek dari dulu akhir zaman. Dari dulu akhir zaman. Mana Tuhan Yesus ya? Dari dulu Tuhan datang. Kadang-kadang bisa diejek. Karena tidak tahu, saudara. Sebetulnya makin dekat. Makin dekat. Makin dekat dengan kenyataan. Makin dekat dengan kedatangan yang sesungguhnya. Tanda-tandanya banyak, tapi kira-kira itu sekilas. Saya ingin ajak saudara lihat saja, saudara, keadaan seperti ini, saudara, ya akhir dari akhir zaman dan banyak berita terus sepanjang masa. Apalagi saat ini sedang pandemi, sedang ada corona, itu mulai lagi, saudara. Orang berbicara tentang akhir zaman. Sekali lagi nggak salah, saudara. Itu makin dekat, makin dekat. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan di saat-saat seperti ini, saudara? Saya ingin ajak saudara belajar dengan yang dikatakan Tuhan Yesus langsung. Di Matius 24, saudara, mulai ayat yang ke-36. Matius 24 ayat 36 dikatakan seperti ini. Tetapi tentang hari dan saatnya, ini cerita kedatangan Tuhan yang kedua kali. Akhir zaman, ya. Tentang hari dan saatnya tidak seorang pun yang tahu. Tanggap, saudara, yang digarisbawahi. Tidak
seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, saudara. Dikatakan di sini dan anak pun tidak loh, saudara, sampai. Hanya Bapa sendiri yang tahu. Saya ulangi ya, saudara. Tidak seorang pun yang tahu. Saja saudara ucapkan saja supaya mantap. Tidak seorang pun yang tahu. Jadi tidak tahu. Saya tahu enggak? Saya tidak tahu. Saudara tahu enggak? Saudara enggak tahu. Hamba Tuhan di Indonesia ada yang tahu enggak? Enggak ada. Hamba Tuhan di Amerika ada yang tahu enggak? Enggak ada. Hamba Tuhan di seluruh dunia ada yang tahu enggak? Enggak ada. Malaikat saja tidak tahu. Saudara harus ngerti sih. Jadi enggak usah bingung. Memang enggak usah tahu. Kalau sampai ada ya seseorang siapapun dia, baik dia berkata itu nabi, berani mengatakan tanggal sekian, jam sekian, sudah bohong. Karena Tuhan Yesus jelas berkata tidak ada yang tahu. Tanda-tandanya bisa, saudara, seperti tadi yang saya katakan, itu tanda-tandanya saja. Saudara, ya makin dekat, tapi nggak ada yang tahu. Saudara, jadi jangan sampai ada merasa tahu. Jangan sampai ada yang sok tahu. Nggak ada yang tahu. Dan kalau sampai ada orang yang mengatakan, saya ajak saudara ngerti, bohong. Tidak ada yang tetap. Maka tadi saudara yang ngitung-ngitung terus sampai berani menentukan tadi tahun 2000 meleset. Karena nggak mungkin tahu. Tadi dikatakan lagi hamba Tuhan 20 berapa itu? 29 September, 28 September tahun 2015 meleset. Yang pasti saudara ngerti tidak ada yang tahu. Kita hanya diberitahu apa? Tanda-tandanya kurang lebih. Dengan tahu gitu kita tahu makin dekat. Makin dekat saudara. Ya mau belajar apapun itu perkiraan saja. Saudara. Ya tidak seorang pun yang tahu. Saya ulangi. Tidak seorang pun yang tahu. Saudara tanya saya tidak tahu. Tuhan saja berkata di situ, saudara. Lalu apa lagi? Ayat sekarang 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Saudara bayangkan dulu ya. Pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin, dikawinkan. Sudah, orang itu enggak pikir. Nuh berkata, ini akan ada air bah. Mereka yang enggak percaya. Apa air bah? Ditertawain Nuh. Saudara, enggak ada yang gubris. Apa yang katakan Nuh? Mungkin dianggap gini, saudara. Mereka tetap saja makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dikatakan saudara. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka enggak tahu akan ada sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya begini. Saya percaya saat Nuh membangun bahtera. Orang pasti lihat ada apa ini? Pasti tanya ngapain Nuh? Mau cerita aku disuruh Tuhan bangun bahtera. Karena akan ada banjir bumi. Nanti bisa mati saudara. Ditertawakan. Sekarang juga sama. Kadang-kadang ada orang cerita tentang akhir zaman. Dilecehkan. Sebenarnya ada ayatnya. Saya nggak tahu siap enggak saudara. Ya, ditertawakan, dilecehkan saudara. Apa akhir zaman mana? Akhir zaman enggak mungkin gitu saudara. Enggak gubris saudara. Seperti zaman Nuh. Sudah, enggak ada apa-apa. Ya makan aja enak, kawin dikawinkan. Enggak mikir saudara. Tentang air bah itu enggak mungkin. Tapi waktu berjalan. Waktu berjalan. Ya, sampai waktunya tiba. Tiba-tiba banjir besar datang. Dan mereka tidak tertolong. Saudara ingat. Tidak ada yang tahu. Tapi saudara dengar. Saudara. Tetap akan datang. Jangan abaikan. Jangan
ya mentertawakan saudara. Karena Tuhan berkata nanti seperti zaman Nuh. Orang mentertawakan Nuh. Orang melecehkan Nuh saudara. Tapi sekali lagi hanya mereka ngalami ya banjir besar yang tidak bisa tertolong. Itu yang kedua. Yang ketiga ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggal. Saudara, ini bicara tentang saat rapture, yaitu pengangkatan. Mungkin saya perlu ceritakan sedikit melalui skemanya saudara, ya tentang saat rapture saudara. Mungkin saya rasa saudara perlu lihat, ini kemarin saya tunjukkan sedikit. Saudara, di sini ini adalah zamannya Adam saudara ya, di sini Adam. Ya terus sampai ini perjanjian lama, sampai zamannya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus lahir, besar, setelah itu menyerahkan diri di atas kayu salib, mati, bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke surga. Itu di sini. Tuhan Yesus naik surga. Nah, dari sini ke sini kita itu di sini, saudara. Kita ini di sini, saudara. Ini jenjang waktu terus, saudara. Nah, satu hari kita ini kan berjalan di sini terus. Satu hari kita akan sampai titik di sini. Nah, ini adalah yang dikatakan rapture. Tuhan turun dari surga. Di awang-awang saudara. Tuhan akan turun saudara. Jadi menjemput umatnya. Jadi dikatakan tadi ada 2 orang. Dikatakan saya baca lagi. Sedang di ladang saudara. Ya, yang satu dibawa artinya diangkat ke atas. Saudara. Terus apa? Dia di sini saudara. Ada perjamuan kawin anak domba. Kemarin saya ceritakan juga sejak dulu saya sudah sering nyanyi itu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Nah, itu cerita ini saudara. Ya, pertemuan, perjamuan kawin anak domba. Jadi nanti satu ketika tiba-tiba Tuhan dari surga turun. Kita yang di dunia ini, saudara tadi 2 orang, ada yang dibawa, itu diangkat maksudnya. Bahasa sih. Lalu saudara masuk di sini. Saudara masuk di sini. Nah itu saudara. Ya, saudara. Ya, ada yang tertinggal. Saudara tangkap dulu ya ayatnya tadi ya. Jadi 2 orang itu sedang di ladang bersama. Ada yang dibawa naik, ada yang tertinggal. Nah ini saudara, ini cerita ya tentang pelajaran akhir zaman. Ya gereja, dominasi gereja dengan dominasi. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Saudara. Jadi saudara, kalau kita, saudara kita. Ya seperti GBI, seperti Pentakosta, ya karismatik. Itu percaya seperti ini saudara. Nah jadi ini saudara saya jelaskan dulu. Nanti akan ada 7 tahun zamannya antikris dilepas. Kemarin saya cerita. Diberi kebebasan. Mulai berkuasa saudara. Ya saudara 7 tahun ini saudara dibagi 2. 3,5 tahun zaman atau masa aniaya. Mulai antikris itu mulai keluar. Mulai menganiaya, saudara. Tapi 3,5 tahun berikutnya itu berat-beratnya aniaya besar. Jadi ada masa aniaya besar 7 tahun itu. Setelah itu akan masuk kerajaan 1000 tahun. Tuhan menjadi rajanya. Ya, nah, jadi kalau yang kita menghargai semua gereja ya saudara. Semua punya tafsiran, semua punya pendapat. Kita saling menghargai, tapi kita, saudara, ya seperti Pentakosta, karismatik, GBI dan macam itu seperti ini, saudara. Jadi satu kali akan terjadi rapture, saudara. Tadi ayatnya diangkat, saudara. Ya Tuhan Yesus turun, ada 1, saudara, naik. Nah di sini ya bersama Tuhan Yesus, pesta perjamuan kawin anak domba. Nanti setelah ini selesai akan turun.
bersama Tuhan. Ya, perang iblis dihancurkan. Perang Armageddon. Setelah itu iblis dihancurkan di sini. Tadi Tuhan Yesus ya jadi raja memimpin 1000 tahun bersama orang percaya. Yang sungguh-sungguh saudara. Nah intinya saudara tahu ini dulu. Saudara nanti tahu ini. Ayat tadi itu begini. Yang dikatakan datang seperti diharapkan. Ya kita percaya di sini karena apa? Kita percayalah. Kita disebut di anaknya. Ya Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha kasih. Tuhan itu maha baik. Ya kita percaya. Dan firman Tuhan ayatnya jelaskan baik di sini. Gak akan mengizinkan kita dihancurkan oleh antikris saudara. Jadi akan ada yang diangkat naik ke atas. Ada yang tertinggal. Saya baca lagi ya saudara ya. Sekarang saudara tahu ya. Ini bicara di sini ya. Pada waktu itu kan ada 2 orang di ladang. Yang seorang dibawa naik. Dan yang lain akan tertinggal. Ya. Lalu juga sama kalau ada 2 orang perempuan sedang tadi memutar batu kilangan. Saudara. Yang seorang dibawa naik. Yang lain tertinggal. Ya, coba gambar tadi aja. Sekarang saya mau tanya pada saudara. Ini 2 orang bersama-sama ya. Sedang di ladang. Siapa yang diangkat oleh Tuhan naik? Siapa yang tertinggal? Kira-kira siapa? Jadi waktu Tuhan datang untuk jemput umatnya. Tidak diizinkan, dihancurkan, disiksa, aniaya besar oleh antikris. Ada yang dibawa. Ada yang tertinggal. Sudah pasti, kalau saya percaya, yang diangkat oleh Tuhan adalah orang yang ikut Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi sekali lagi. Yang ikut Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Percayanya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin seperti ayatnya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang diperintahkan dilakukan. Yang dilarang tidak dilanggar. Tetap kalau sampai salah, jatuh, melanggar, cepat bertobat kembali lagi. Yang pasti, saudara tanggung jawab kalau dibuat mudah. Yang sungguh-sungguh memang firman Tuhannya gitu. Akan diangkat, diselamatkan. Yang ikut Tuhannya asal-asalan. Ya percaya, ya tidak. Saudara, ya ada yang dilakukan, ya ada yang tidak dilakukan. Kalau menurut akalnya benar ya dilakukan. Kalau menurut akalnya firman Tuhan itu enggak benar ya tidak dilakukan. Diadili enggak mungkin, itu keliru. Kalau itu menurut seleranya enak ya dilakukan. Saudara, tapi kalau wah ini pikul salib enggak enak, enggak mau dilakukan. Ikut Tuhannya enggak sungguh-sungguh. Kalau ada waktu ya ibadah. Kalau enggak ada waktu ya enggak ibadah. Kalau nganggur ibadah. Enggak ada kerjaan ibadah. Ke gereja cari Tuhan, beri kerjaan Tuhan, beri pekerjaan Tuhan. Kalau sudah dapat kerjaan, kerjanya maju ditinggal Tuhannya. Belum punya pacar Tuhan, beri pasangan hidup, datang terus ke gereja cari Tuhan. Sudah dapat pacar, Tuhannya ditinggal. Sudah dengar? Ini adalah akhir zaman. Saya ingin saudara nyadari. Ini kapan tuh gak tahu. Setiap saat bisa terjadi. Ya, karena dikatakan tadi, tidak ada yang tahu. Dan datangnya itu seperti itu saudara. Orang merasa gak ngerti semua tadi zaman Nuh. Kapanpun bisa, saudara. Saudara. Jadi saya ajak saudara coba. Kira-kira kalau saat ini rapture terjadi datang. Saudara ini termasuk diangkat atau ditinggal? Kalau saudara diangkat, puji Tuhan, itu perjamuan kawin anak domba pesta. Tapi kalau saudara tertinggal, oh ini antikris. Ini makanan pok dari antikris. Ya ini saatnya, ya ini orang yang untuk dianiaya. Bahkan 3,5 tahun lebih aniaya besar.
Yang seringkali orang ditakut divaksin, nanti kena antikris, kena macam-macam itu di situ. Kira-kira saudara ditinggal atau diangkat? Saja, saudara pastikan. Sungguh-sungguh. Percaya sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara dengar, taat sungguh-sungguh. Jangan setengah Tuhan, setengah dunia. Saudara nggak bisa naik. Saudara akan tarik dunia. Jangan Tuhan dan hantu. Jangan ikut Tuhan tapi juga daging. Jangan. Buang dosa. Dosa itu akan menghalangi. Kita mengalami rapture, pengangkatan. Jadi sajak itu saudara ketahui. Ada 2 orang di ladang saudara. Satu diangkat, satu tertinggal. Pastikan saudara, saya akan termasuk yang diangkat. Bukan yang tertinggal. Kalau saat ini sebenarnya saudara ragu. Saudara cepat bertobat. Saudara cepat dibenahi. Karena itu orang itu tidak nyadari seperti zaman Nuh. Bahkan dikasih khotbah zaman seperti ini. Gak dianggap. Saudara. Ya, ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Saya lanjutkan pembacaan ya saudara ya. Sekarang 42. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tidak tahu. Tuhan ngomong, lah cara gimana? Berjaga-jagalah. Apa artinya berjaga-jagalah? Ya terus jaga, berjaga. Kalau hari ini jaga hidupmu maksudnya. Supaya tetap dalam keadaan ini siap diangkat. Hari ini dijaga. Saudara. Besok tetap jaga hidupmu. Berjaga-jaga terus. Sehingga kapanpun Tuhan datang untuk mengangkat. Saudara terangkat. Itu namanya berjaga-jaga. Jangan saudara pikir, enggak apa-apa. Zaman udah diajarkan, wah sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Saudara, mungkin ada yang ngomong ribuan tahun, nyatanya mana? Belum. Saudara enggak siap, tiba-tiba datang saudara ketinggalan. Berjaga-jaga itu gitu saudara. Tetap jaga terus. Siap terus maksudnya. Hari ini siap. Besok lusa siap. Maka kalau sampai ada yang jatuh dalam dosa, segera bertobat. Segera kembali pada Tuhan. Jangan santai-santai dalam lumpur dosa. Jangan ada di bumi saudara. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Ya, maka dikatakan berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu, saudara, ya, hari mana Tuhan datang. Berjaga-jaga. Hari ini siap, besok siap, 1 tahun lagi siap, ya. Sampai tua tetap siap. Kadang-kadang gini saudara, Tuhan belum datang kita malah yang harus pulang ke rumah Bapak menghadap Tuhan. Saudara dengar ya, saudara dengar ya. Nggak usah cerita tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang mati saja bisa mendadak. Betul nggak? Ini ketemu ada ya saudara, besoknya sudah mati. Covid ini aja banyak yang alami gitu. Nggak usah jauh-jauh. Betul? Itu masih ada orang, ya famili saya naik sepeda motor bersama anaknya, baru buka pintu. Anaknya pegang sepeda motor, dia bukakan pintu anaknya. Buka jatuh. Cepat bawa rumah sakit. Pendarahan otak. Gitu saja meninggal. Ada orang dicari-cari nggak tahu pagi-pagi kok nggak ada. Di kamar mandi. Ke kamar mandi jatuh. Ada orang lihat TV. Kok nggak masuk kamar terus. Sudah bablas. Kita itu nggak tahu saudara. Ceritalah datang Tuhan masih lama pun. Menghadap Tuhan pun sewaktu-waktu. Sekarang ayat 44 coba. Sebab itu hendaklah kamu juga apa? Siap sedia. Tadi jaga-jaga. Siap sedia kapanpun. Sekarang tetap siap. Besok tetap siap.
1 minggu kemudian pun siap, 1 bulan pun siap, 1 tahun, 10 tahun tetap siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi gak bisa sekarang nikmati dulu, besok bertobat. Kalau sudah tua gak bisa. Siap sedia. Ini diulang saudara. N42 dan 44. Bahkan kalau saudara perhatikan terus diulang-ulang. Saya coba ya bawa lagi ya beberapa ya. Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah. Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ini menerima mendengar ya saudara. Turutilah itu. Dan apa? Bertobatlah saudara. Saudara ini sedang mendengar loh. Sedang menerima firman loh. Pengajaran tentang akhir zaman loh. Saudara sedang disadarkan loh. Ya sewaktu-waktu Tuhan itu bisa datang loh. Kita bisa meninggal atau kita diangkat loh saudara. Maka turutilah firman. Berjaga-jaga. Siap sedia. Dan apa? Bertobatlah. Kalau masih ada dosa. Masih menyimpang. Bertobat. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang padamu. Ya, tadi di Matius ini diulang 2 kali, ini di Wahyu diulang. Bahkan Wahyu 16 ayat 15 diulang lagi. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti apa? Pencuri. Artinya nggak nyadari tiba-tiba ada pencuri datang. Nggak ada pencuri mau datang di bel. Nanti ya malam ya, atau besok malam ya, aku mau datang mencuri di rumahmu. Nggak ada saudara. Saudara kan ada pencuri gitu saudara. Ya, lihat aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Kalau saudara tetap berjaga-jaga, berbahagia. Kapanpun pencuri datang, saudara tetap aman. Dan yang memperhatikan pakaiannya. Pakaian itu secara rohani bicara apa? Kehidupan kita. Kehidupan yang kudus. Biasanya tulis pakaian yang putih, bersih. Itu kehidupan yang bersih, kudus. Supaya ia jangan berjalan dengan ketelanjangan. Dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya jangan sampai hidupmu memalukan. Jadi kalau saudara bisa tahu diulang. Akhir zaman itu ya saya kalau mau ulang lagi. Nggak ada yang tahu. Saudara ingat lagi. Saudara nggak bisa tahu mau belajar firman Tuhan seperti apa. Nggak bisa tahu. Saya nggak tahu. Nggak ada pendeta yang tahu. Nggak ada nabi yang tahu. Saudara. Malaikat pun tidak dikatakan. Anak tidak. Kalau orang yang tahu itu bohong. Itu kalau nggak bohong ya merasa tahu. Seolah-olah tahu tapi sebenarnya nggak tahu. Ada orang saudara orang merasa tahu padahal nggak tahu. Sok tahu. Tapi nggak ada. Jangan percaya. Hanya diingatkan. Ingat ya. Tuhan datang itu seperti zaman Nuh. Orang dengar nggak dipercayai. Nuh sudah terus lakukan ditertawakan. Ada yang pengejek. Wah zaman apa ini dan itu. Tadi saya katakan sekalipun ada orang yang mungkin salah atau tidak. Tapi sebenarnya itu mendekat. Makin mendekat. Lalu diulang terus saudara. Ya, ingat ya. Ada yang sedang diangkat. Ada yang ditinggal. Ini juga salah satu bukti saudara. Nggak ada yang tahu. Saudara dengar ya. Yang diangkat itu tadi. Saya sudah katakan kepada saudara. Orang yang hidupnya sungguh-sungguh atau tidak. Sudah pasti yang diangkat orang yang sungguh-sungguh ya saudara ya. Nah tapi sekalipun dia orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia nggak tahu. Dia sedang di ladang. Kalau nggak tahu dia nggak perlu sedang kerja saudara. Mau datang aku siap. Ada yang sedang di memutar batu gilingan. Karena nggak tahu. Orang benar pun orang sungguh-sungguh ya nggak tahu. Tiba-tiba saja diangkat. Orang berdosa juga sama. Nggak tahu. Nah sejak saudara tangkap sungguh-sungguh. Pesan Tuhan berjaga-jagalah. Siap sedialah.
setiap saat. Ini pesan hari ini. Sebab kita semua tidak tahu. Siapapun ngajar akhir zaman nggak tahu. Apalagi saya. Saya bukan khusus ngajar akhir zaman. Nggak tahu saudara. Tapi Tuhan sudah berkata, mendadak. Tidak terpikirkan. Berjaga-jaga. Jaga hidupmu. Jaga mulutmu. Jaga hatimu. Jaga tingkah lakumu. Jaga pesan Tuhan. Siap terus. Kapanpun Tuhan datang, aku siap. Jangan sampai tidak siap, lalu ketinggalan. Saudara ingat 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu siap. Begitu mempelai datang dia siap. 5 gadis bodoh itu enggak siap. Wah sudah mau datang bingung. Ini gimana minyaknya mau habis macam-macam. Enggak siap. Mereka enggak tahu kapan mempelai datang. Lama dikatakan di Alkitab sampai tertidur. Tiba-tiba saudara bunyi sangkakala. Mempelai datang. Yang enggak siap akhirnya gagal. Ya, saya tidak berpanjangan firman tapi saya ingin ingatkan saudara. Berita hari ini kedatangan Tuhan. Saudara, sekali lagi sudah dinubuatkan, sudah diberi tanda-tanda. Ya, sekalipun ada orang prediksi belum datang terus, tapi sebenarnya makin mendekat. Sebetulnya makin mendekat. Sebetulnya makin mendekat. Dan saya percaya ini sudah akhir dari akhir zaman. Ya sudah, semua percaya seperti itu saudara. Ya, tapi kalau ada orang yang tertawakan ya sudah saudara. Tapi Tuhan berkata seperti zaman Nuh. Sodom dan Gomora, orang terus hidup dalam dosa. Berbahagialah kalau jadi orang yang terangkat. Jangan sampai tertinggal. Zaman antikris. Zaman aniaya. Kalau saudara bisa tahu firman dan percaya, siap sedia. Ya saudara dengar, kedatangan Tuhan kedua itu berita sukacita. Karena akan terangkat. Masuk pesta perjamuan kawin bersama anak domba. Bukan yang menakutkan. Bersyukur. Siap sedia. Saya doakan. Saudara, saya imani. Saya ajak setiap saudara. Ayo, siap. Sekarang saudara, kalau ada yang kelihatannya saudara meragukan ada dosa. Ada nyimpang, cepat kembali. Sehingga kapanpun saudara siap. Ya saudara, saya doakan itu pengharapan saya. Itu pengharapan Tuhan Yesus. Supaya semua. Ya, saya nubuatkan. Saya doakan, saya imani, saya syafaatkan di hadapan Tuhan. Saudara semua. Kalau Tuhan datang terangkat. Luput dari aniaya besar. Dari antikris. Saya rindu seperti itu. Saya percaya Tuhan rindu seperti itu. Ya, biarlah pengajaran malam hari ini. Membuat kita sadar. Ya, hidup kita yang benar. Ada rencana yang luar biasa. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Kita bisa pujikan lagu yang tadi. Supaya kita bisa hayati. Setelah itu kita akan doa bersama-sama. Karena lagu tadi adalah Maranatha. Tuhan datanglah. Itu berita sukacita bagi orang yang siap. Kita yang siap saudara. Saya percaya itu penting sekali. Mari saudara kita pakai lagu ini juga menjadi doa kita. Dan ku siapkan diriku sambut kedatanganmu. Maranatha, Maranatha, Yesus datanglah. Hari itu hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu bersama para tebus
tebusan, ku sambut Kau Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sama Sang Raja. Oh Yesus, Maranatha datanglah. Sekali lagi kita pujikan saudara. Dan kita hayati sungguh-sungguh Maranatha. Saatnya Tuhan datang. Datanglah Tuhan. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Dan ku siapkan diriku sambut kedatangan-Mu. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari ini hari yang termulia. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu. Bersama para tebusan, ku sambut Kau Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sama Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Itu menjadi kerinduan-Mu. Sungguh-sungguh dan apa yang kami dengar dari firman-Mu, ya dan amin. Kami bukan olok-olok, kami orang yang mendengar dan percaya. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu. Bersama para tebusan, ku sambut Kau Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sama Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Mu. Bersama para tebusan, ku sambut Kau Raja. Segala suku, kaum dan bahasa nyanyi sama Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Katakan saudara, ya Yesus, Maranatha datanglah. itu yang menjadi doa setiap kami Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu saat ini membukakan pada setiap kami. Inilah saat ya akhir dari akhir zaman. Tuhan, supaya kami menyadari, supaya kami mempercayai, bukan mengabaikan seperti zaman Nuh, bukan mengolok-olok, mengejek seperti beberapa banyak orang pada zaman Nuh, tapi berani percaya dengan firman-Mu Tuhan. Karena sungguh-sungguh Tuhan, saat Kau datang tidak ada yang tahu Tuhan. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal. Hamba-Mu doakan Tuhan untuk setiap kami pada saat ini yang sedang mengikuti pengajaran ini. Kami doakan Tuhan semua yang mengikutinya. Juga semua yang ikut melayaninya. Semua pendoa, semua yang memfollow up, semua jemaat, semua pelayan Tuhan. Dan setiap orang yang sedang mengikutinya. Sekali lagi Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami tangkap firman ini. Biar ini menjadi pewahyuan. Biar ini menjadi pembukaan ilahi. Biar ini menjadi rema bagi setiap kami. Kami sungguh-sungguh menanggapi Tuhan. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan. Kami sungguh-sungguh siap sedia. Kapanpun Engkau datang. Kami terus berjaga-jaga senantiasa Tuhan. Hamba-Mu doakan. Jadikan setiap kami seperti 5 gadis bijaksana. Bukan 5 gadis yang bodoh. Yang saat Kau datang maka mereka tidak siap. Sekali lagi Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Bahkan bukan hanya kami, seluruh keluarga kami Tuhan.
tidak ada yang tertinggal Tuhan. Semua Tuhan sedang dalam keadaan siap Tuhan. Sungguh-sungguh terus berjaga-jaga. Seluruh keluarga besar kami, seluruh jemaat sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hamba-Mu syafaatkan. Hamba-Mu percaya firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu Tuhan menuntun. Roh Kudus Kau yang memberi tuntunan. Roh Kudus Kau yang menyingkapkannya. Roh Kudus Kau yang memberi kekuatan. Roh Kudus tolong kami. Jagai kami senantiasa. Sehingga sungguh-sungguh kami aman. Kami tahu Tuhan. Saat Engkau datang. Tuhan. Oh kami harus dalam keadaan siap. Sekali lagi. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Dan setiap kami Tuhan. Kami syafaatkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah berfirman. Maka Engkau sudah akan menuntun setiap kami. Adalah kehendak-Mu. Supaya setiap kami, terangkat Tuhan. Terpilih oleh Engkau Tuhan. Karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sekali lagi juga semua doa-doa yang sudah dikirim. Yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu. Hamba-Mu doakan. Hamba-Mu tumpang tangan. Hamba-Mu ketok pintu hati-Mu Tuhan. Bukalah pintu hati-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan jawaban doa. Engkau memberikan jawaban doa. Doa-doa apapun. Sekali lagi, Tuhan yang menjawab. Tuhan yang menjawab. Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan yang memberkati. Bahkan memberikan jawaban doa yang luar biasa. Mujizat yang tidak masuk akal. Tuhan sungguh-sungguh berkati kami. Dan pakailah kami menjadi berkat. Berkati dengan hati. Yang cinta Tuhan lebih di atas segala-galanya. Sungguh-sungguh Tuhan Kau nomor satu dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah doakan. Engkau sudah memberikan petunjuk melalui firman-Mu. Engkau memberikan rema. Engkau memberikan pertobatan. Engkau memberikan pengurapan. Engkau memberikan tuntunan. Engkau memberikan pertolongan dan keberhasilan. Dalam nama, di atas segala nama. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Sekali lagi 100%. Sepenuhnya. Terus dalam tuntunan-Mu Roh Kudus. Engkau yang berkuasa atas kami. Engkau yang membawa kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh kami sudah doa. Serahkan semuanya dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami akan ikut Kau angkat. Dan kami bersyukur. Maranatha. Engkau datang. Amin. Ya saudara, itu kerinduan Tuhan. Itu kerinduan saya sebagai gembala sidang. Ya supaya setiap kita. Keluarga kita semuanya. Saudara. Sehingga sungguh-sungguh saudara. Bersatu. Semua keluarga besar kita. Ya. Dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Ya. Saudara, masih ada satu yang terakhir. Saya akan sampaikan di besok pagi jam 5. Di saudara channel ini Keluarga Allah ada. Itu di acara Mesbah Doa Pagi. Jam 5. Kalau saudara jam 5 nggak bisa. Setelah itu masih dimasukkan di YouTube juga. Saudara bisa ikuti di YouTube. Ya. Jadi saudara bisa ikuti yang 2 minggu yang lalu. Ya. Apakah kita boleh divaksin sebagai orang Kristen, orang percaya. Saudara. Lalu juga apa itu antikris, ya 666 dan juga chip, ya saudara. Hari ini, ya inilah akhir di akhir zaman. Ya besok kita akan tambah satu. Saya percaya Tuhan akan terus akan memberkati. Ya saudara ya. Ya sampai ketemu besok pagi. Tuhan berkati.